Orang beri keuntungan, kemuliaan itu untuk Tuhan. Ya. Jangan beri keuntungan kepada iblis. Jangan beri keuntungan kepada setan. Anak-anak muda harus dipakai Tuhan. Jangan Amin. dipakai setan. Iya, karena kita nggak tahu kapan kita check out dari Check dunia ini. out, iya. Syarat untuk check out nggak harus tua. Nggak harus bayi Kapan pun aja. ada kapan saja. Iya. Pondok Cerita. Baik, selamat malam, Sobat Cerita. Kembali lagi bersama saya, Handi Jaya Negara, dalam program kita, Pondok Cerita. Senang sekali malam hari ini kita boleh ketemu lewat channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, malam hari ini telah kedatangan tamu spesial dari Gembala GPDI, Irene Wasian, Ibu Pendeta Meita Lumentut. Kita sambut. Selamat malam, Bu Pendeta. Selamat malam. Senang sekali boleh bergabung bersama dengan tim Pondok Cerita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya dan tim boleh sama-sama boleh mengundang wawancara. Iya, dan kehormatan juga telah diundang dalam wawancara. Well, thank you banget. Kita panggil apa ini? Sudah panggil nama Jo, kan satu kelas orang. Sama-sama satu kelas. Ini- Sobat Cerita, Ibu Meita Pendeta ini adalah teman sekelas saya waktu ketika SMP dan beliau telah menjadi ibu gembala. Dan saya masih bekerja di bidang sekuler. Sangat senang sekali lihat teman-teman yang sudah menjawab panggilannya. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah panggilan melayani. Haleluya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke tema, tentunya perkenalan dulu, Kang. Ibu ini dari mana, orang mana, asal mana, dan latar belakang pendidikan juga boleh. Oh iya. Jadi nama lengkap dulu. Oke. Oke. Saya masih orang Indonesia juga ya. Ibu orang Minahasa Utara. Oke. Ayah orang WNA. Oh, nice. Iya. Jadi Warga negara asing. Iya. Dari mana? Dari mana? Singapura. Oke. Campuran Singapura, Minahasa Utara. Jadilah seperti ini. Cantik. Haleluya. Terima kasih. Terus kemudian saya bermarga Lumentut itu dari Romboken. Oh. Ikut mama. Karena papa kan WNA, jadi ikut familinya mama. Terus kemudian Minahasa Utara, tepatnya di Membe Laikit. Iya. Oke. Kan pernah tuh ke sana tuh waktu SMP di Siap. Telaga dan Pernah. terus apalagi ya, pendidikan playgroup di Pikat, Samrat, Oke. TK sampai SMP sama-sama di Eben. Kemudian SMA 2, kemudian saya lanjut. Sebenarnya bukan langsung lanjut, ada space, Maksudnya ada rehat. rehat Oke. dulu. Waktu itu langsung ke Vekon, tapi mungkin bukan panggilan ya di Vekon, tapi cuman sampai semester tingkat berapa ya? 2 apa semester 3 tingkat 2 ya. Oke. Berhenti. Terus kemudian menikah, Oke. dan setelah itu lanjut ke sekolah teologia S1. Setelah Sekolah S1 teologianya di mana? di STA Ginosco Air Madidi. Oke, nice. Kemudian 4 tahun di situ, ada sekitar berapa tahun ya? 5 tahun, terus kemudian sementara lanjut S2. S2. Luar biasa, Master Teologi ya. Ternyata panggilan melayani, ternyata cita-cita Ibu Gembala ini ternyata sebenarnya
di luar angan-angan, oke? Betul? Atau dari kecil sudah Iya, sebenarnya memang di luar bercita-cita? angan-angan, tetapi banyak yang tanda-tanda juga, karena dari kecil itu sekitar ya masih TK, SD itu sudah diwanti-wanti sama almarhum ibu. Oke. Masuk sekolah di pendeta nih. Selalu begitu diwanti-wanti. Jadi harus masuk pendeta, harus jadi pendeta, harus jadi pendeta. Jadi seperti itu, masih kecil TK, SD sampai saya SMP ya. Saya SMP. Kemudian saya pernah mimpi waktu itu kan papa sudah ada. Oke. Sudah ada, ayah meninggal SD. Kemudian SMP saya pernah bermimpi waktu itu di tengah-tengah itu ada kerumunan main-main itu anak-anak toh. Biasa main-main anak-anak, tiba-tiba ada hujan. Kayak enggak putus-putus itu seperti tali. Enggak putus-putus, seperti plastik, apa itu, rubber apa. Oke. Cuman mengelilingi, cuma kita dikelilingi. Terus yang lain-lain enggak. Terus dari atas itu muncul tuh malaikat-malaikat turun. Ini pengalaman pertama kali kita mimpi yang seperti itu. Kemudian ada dari atas. Kenapa dari dalam hati itu tahu bahwa ini Yesus ini turun. Terus tiba-tiba tangannya begini. Menyambut. Iya, menyambut. Wow, nice. Terus saya seperti apa ya? Tidak pernah merasakan sukacita yang seperti itu sampai sekarang. Maksudnya pengalaman bahagianya itu tidak pernah sebahagia yang itu waktu saya meraih tangan Yesus. Kemudian saya kenapa dari tanah itu terangkat, putar begini, putar sambil menari pegangan tangan begini ke atas. Tiba-tiba dibangunin ibu. Well, nice. Itu waktu SMP. Dan memang ada juga dalam hati memang kenapa waktu mama bilang jadi pendeta. Dalam hati tidak menolak. Oh, oke. Dalam hati tidak menolak. Padahal waktu itu ayah juga berkata bahwa kamu sekolah bisnis. Jadi antara ayah dan ibu itu beda pandangan, beda cita-cita, beda harapan kepada saya. Oh, oke. Mungkin dari ayah mau untuk sekolah bisnis melanjutkan. Usaha. Tetapi dari ibu dari kecil selalu dibanti-banti masuk asrama jadi pendeta. Tetapi di dalam hati ini masuk pendeta bagaimana? Ya, seperti itu. Dan sampai sekarang juga memang tidak pernah terbayangkan Tuhan saya sekarang jadi pendeta. Nice. Well, berarti panggilan Tuhan atas setiap orang beda-beda, dan ada yang lewat mimpi, ada yang dipanggil saja lewat suara langsung, dan setiap pribadi punya pengalaman yang berbeda-beda, dan ya kita harus hormati apapun itu. Dan senang sekali mendengar kesaksian Ibu Pendeta malam hari ini, dan lewat mimpi itu menjadi suatu clue atau tanda berarti untuk di sini nih panggilan kita. Oke? Atau sebenarnya masih ada lain juga ya, bukan cuma sekedar mimpi, karena mimpi itu saya sekitar kelas 3 SMP itu mau dekat-dekat lulus lulus SMP. Memang arahan Tuhan ya, dimana Tuhan mengarahkan kita untuk ke suatu situasi, ke suatu kondisi, itu diarahkan ke panggilan, ya. Jadi ke tempat di mana yang pasti akan membawa kita ke pelayanan. Ya, mungkin maksudnya contohnya kita diajarkan ke pelayanan SMA, ada jadi guru sekolah minggu.
Kemudian ya kan sekolah di Eben itu kan tetap pelayanan toh. Iya, betul sekali. Well, nah ada ndak latar belakang dari keluarga yang dari background hamba Tuhan? Ada ndak? Sebenarnya kalau latar belakang keluarga ndak ada ya. Ndak ada. Nggak ada. Tetapi dari sejak saya menikah, Tuhan mengarahkan memperkenalkan dengan jodoh, ya, memperkenalkan dengan suami yang notabene keluarga hamba Tuhan. Oh, tapi suaminya bukan hamba Tuhan. Bukan. Oke. Dan panggilan itu dari mana? Suami yang arahkan ke sini atau dari pribadi dari dalam diri sendiri? Dari dalam diri sendiri. Ada Nice. kerinduan saat menikah kan, mertua gembala. Oh, oke. Mertua gembala, kemudian mertua bimbing. Pertama-pertama itu coba kamu pimpin jadi WL. Betul sekali. Aduh, memang waktu itu memang pakat lidah memang. Soalnya pengalaman pertama kan nggak tahu apa-apa, pasti cuma berdiri. Apa yang kita mau bilang? Tapi lama kelamaan setelah ada begitu diajarkan bagaimana melayani oleh mertua, Oh, oke. tiba-tiba dalam hati mau untuk lebih lagi. Nice. Oke. Jadi, saudara, penting sekali langkah pertama kita untuk mencoba terjun dalam pelayanan, itu yang paling penting. Iya. Dan menurut saya, ketika kita berani melangkah, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Dan kalau kita coba 50% berhasil, 50% gagal. Oke, masih ada 50-50. Tetapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, itu totally gagal. Yang pasti That's right. kepekaan itu harus ada. Iya, oke. Nah, Jadi kepekaan. bagaimana hubunganmu dengan Tuhan itu yang Oke. terpenting. Nah. Jadi bagaimana kalau orang menyadari orang panggilan tetapi hubungan dengan Tuhan itu kabur. oh, oke. Nah, Bu Pendeta, mau tanya. Saya potong dulu. Ketika kita mau menyadari panggilan Tuhan, bagaimana sih kita tanda-tandanya? Loh, ini loh panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini loh rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada ndak tanda-tanda yang lebih spesifik dari mimpi? Kalau menurut kita, mimpi itu ya sekedar aja. Ada nggak tanda-tanda yang menyertai untuk meyakinkan ini loh panggilan Tuhan dalam hidup kita? Tanda-tanda. Memang sampai sekarang kita pikir-pikir apa Kang DP tanda-tanda Kang. Karena memang waktu saat saya memutuskan untuk lebih lagi untuk masuk sekolah teologi ya, itu memang dari pertama itu kerinduan itu sulit untuk ditolak. Oke, jadi kerinduan dari dalam. Dari dalam itu Oke. memang sulit untuk ditolak. Padahal itu masih ada jeda. Bayangkan saya itu menikah 2008. Kemudian saya masuk sekolah teologi 2013. Jadi masih ada 5 tahun. jeda. Dan jeda itu untuk meyakinkan apa betul ini atau memang cuman suka-sukaan, ya kan, bisa manusia kan suka-sukaan kita mau masuk sekolah Alkitab, teologi iya. ya. Suka-sukaan maksudnya ikut-ikut rame. Betul, Tapi semakin mengetepiskan itu perasaan itu, semakin rupa ayo gitu. Semakin bagaimana ya? Jadi ketika Semakin nyata panggilan. Nah, ada ndak dorongan dari orang lain atau hamba Tuhan nubuatan? Iya, Mita, benar sekali. Kamu akan menjadi hamba Tuhan. benar Ada nggak? benar sekali. Selalu Peneguhan ada. seperti itu? Ada. Oh, nice. Ada sounding, ada Ah. ada orang-orang sekitar, ada keluarga, mertua. Mertua selalu ingatkan, entah kenapa itu mertua tahu dari mana ya cerita. Dia langsung bilang, "Tak,
mau jadi pendeta toh, langsung darah Tuhan. Anak dasar darah Tuhan. Selalu darah Tuhan. Tapi bagaimana dalam hati bilang, oh iya terima saja, hati ndak bisa menolak begitu kan. Hati ndak bisa menolak, terima saja. Akhirnya diputuskan, ya sudah, kita masuk sekolah teologi ya. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan, selain dari kerinduan kita, ada juga peneguhan dari orang lain lewat hamba Tuhan, keluarga, untuk meyakinkan bahwa ini loh panggilan Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Nah, bagaimana sih orang misalnya udah tahu ini loh panggilan Tuhan? Kan panggilan Tuhan berbeda-beda, nggak harus jadi pendeta, nggak harus. Kalau saya panggilannya menjadi pengusaha sambil melayani Tuhan, oke? Iya, betul. Nah, bagaimana sih kalau kita misalnya lari dari panggilan Tuhan? Oh, jangan. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Iya, mau suka jadi seperti Yunus di dalam perut ikan, mau dibuang. Dibuang ke laut, jangan ya, jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Kenapa? Karena tetap walaupun kita lari dari panggilan Tuhan, itu dikejar terus, ya, dikejar terus. Ini ngana pernah berjanji, ngana pernah bernasar untuk melayani Tuhan. Ditagi itu selalu dikejar, ya. Tapi Kak, saya potong. Tapi kan setiap manusia mempunyai kehendak bebas untuk mengejar mimpi masing-masing. Oke? Jadi ada kehendak bebas. Jadi menurut Ibu Pendeta, apakah masa depan kita itu di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Iya, masa depan maksudnya kehidupan kita. Kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 2 ayat 7 itu ya. Jadi dia dibentuk, kemudian dari debu tanah kan dibentuk, kemudian dia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kalau nafas itu ya diberikan Tuhan kepada manusia, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup, berarti manusia itu kehidupannya itu harus bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan kepada manusia. Lalu kenapa manusia lari dari Tuhan? Dia pasti tidak akan hidup sebagaimana pokok anggur yang benar. Iya kan? Sebagaimana pokok anggur, rantingnya ini, Yohanes berapa itu? 15 ya. Rantingnya ini keluar. Ya pasti rantingnya akan mati. Ya karena yang pemberi kehidupan itu adalah Tuhan. Tetapi bagaimana dengan manusia itu sendiri? Manusia itu diberikan pilihan, ya. Mau di luar jaminan atau di dalam jaminan. Jadi keputusan tetap Tuhan sudah memberikan kita kehidupan. Iya. Jadi apa ya? Artinya Tuhan mau bekerja sama ya dengan kita. Kita mau menyatakan rencana Tuhan lewat hidup kita atau tidak. Roma 28 kan bilang Tuhan turut turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Nice. Oke. Tetapi Bu, begini, Ibu masih muda kan? Haleluya. Masih kalau boleh pakai putih abu-abu masih boleh. Masih merasa muda. Dan ada prinsip anak muda berkata begini, YOLO, you only live once. Jadi artinya kita hanya hidup sekali. Jadi bersenang-senanglah dulu. Nanti kalau sudah nggak bisa bikin apa-apa, baru kita jawab panggilan Tuhan. Bagaimana menurut Ibu pandangan tentang anak muda seperti ini? Anak muda itu sebenarnya kesempatannya itu besar. Kesempatannya besar untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan. Nanti orang nggak tahu sampai umur. Yang bayi saja baru sampai, so bisa berangkat. Apalagi orang manusia yang so dewasa, ini
maksudnya anak muda harus berpikir bagaimana dia bisa selagi masih kuat, selagi masih gagah, ya, melayani Tuhan. Jangan nanti soreot, nanti sopeot, so nggak bisa apa-apa. Kan lagu bilang toh, hidup ini adalah kesempatan. Kalau sudah berdaya, baru ingat Tuhan. Padahal Tuhan itu, anak-anak muda itu dipakai loh. Oke. Anak-anak muda dipakai Tuhan dengan dahsyat. Karena apa? Pertama, energik, tenaganya. Betul sekali. Kemudian, ini ya, pemikirannya. Kan anak muda kreatif, inovatif. Iya. Pemikirannya masih encer. Iya, masih kuat-kuat. Masih kalau mau bilang pelayanan, kalau ya dulu apa ya nama? Apa banners? banners masih balumpa, lincah-lincah. Iya kan? Masih rebana masih lincah-lincah. Nah, kalau mau tunggu so tua, kapan lagi mau pegang banners? Betul sekali. Kalau so tua, kapan lagi pegang rebana? Nggak bisa pegang rebana kalau so tua. Jadi ketika masih muda itu harus pertama berpikir bahwa bagaimana ketika masa muda saya ini, saya akan melakukan semua pelayanan saya hanya untuk Tuhan, supaya nanti ketika kehidupan so tua, so ndak berdaya, ya, tetap orang bilang terima kasih Tuhan. Karena orang waktu masih muda, orang sudah menjadi berkat, orang sudah melayani Tuhan. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan, orang beri yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Buang jauh-jauh pikiran itu, mau party, mau have fun dulu selagi muda. Orang beri keuntungan, kemuliaan itu untuk Tuhan. Ya. Jangan beri keuntungan kepada iblis. Jangan beri keuntungan kepada setan. Anak-anak muda harus dipakai Tuhan, jangan dipakai setan. Iya, karena kita nggak tahu kapan kita check out dari dunia ini. Iya. Syarat untuk check out nggak harus tua. Nggak harus, bayi kapan pun aja. ada kapan saja. Iya. Dan kita harus mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Bukan begitu, Bu Pendeta? Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah masuk dalam panggilan, kerap kali kita nggak bisa bertahan loh. Ini loh jalan Tuhan. Iya. Nggak semulus jalan tol Manado Bitung. Perjalanan kehidupan rohani kita pasti ada aja gangguan, distraction dari pekerjaan, dari orang luar untuk mengalihkan panggilan kita. Bagaimana tips deh dari Ibu Pendeta? Bagaimana supaya orang tetap berapi-api, Bu, melayani dan tetap dalam panggilan Tuhan. Iya. Amsal juga berkata, orang benar saja jatuh 7 kali loh, tetapi ia tetap diangkat. Iya. Jadi ketika manusia, ya namanya manusia kan, tetap itu proses up and down tetap ada. Ketika orang itu ada di titik terendahnya manusia, tolong jangan pernah pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan. Ciptakan komunitas rohani. Di situ ketika orang-orang muda ada komunitas rohani, di situ ada yang lemah dikuatkan, baku bantu, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Iya, baku-baku nasihat. Yang penting orang sama-sama orang di dalam Tuhan. Ya kan, ada pelayanan pemuda sama-sama. Jangan nanti ketika orang mau hidup sendiri, ada pergumulan, ada tantangan yang memang orang berat untuk dihadapi sendiri. Kadang orang berpikir sendiri. Jangan sampai orang pemikiran, orang merasa orang pemikiran ini semakin benar, bahwa kadang-kadang, bukan cuma kadang-kadang, setan itu ya, dia masuk untuk mengganggu orang pikiran. Ya. Yang orang bilang, sebetul kok ngana lari ke sini. Jadi orang juga merasa benar, oh iya orang lari ke sini. Tetapi itu adalah pemahaman yang salah.
Iya. Iya, betul sekali, Bu. Berarti seperti yang tertulis, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan Betul yang sekali. baik. Kalau dibalik juga berarti kebiasaan yang baik memberikan pengalaman yang baik juga ya. Betul sekali. Nah, jadi kita orang-orang harus yang cari komunitas. Cari komunitas supaya pergaulan itu tetap dijaga. That's right. Terus kemudian tetap menjaga bagaimana kehidupan kita itu dipimpin oleh Roh. Nah, kemudian ketika kita dipimpin oleh Roh, itu kan buahnya sudah dihasilkan, sudah terlihat jelas kan itu. Orang yang dipimpin oleh Roh, apakah ada kasih di situ di dalamnya? Apakah ada sukacita walaupun dalam tantangan, dalam apapun, dalam permasalahan apapun, seberat apapun, apakah masih merasakan sukacita? Masih merasakan damai sejahtera? Iya. Ini adalah orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh, dan kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, semua itu pasti ada terdampak dari orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh. Dan ingat, buah itu ya jangan cuma satu, Harus tetap. iya harus tetap. Ya. Well, pernah enggak Ibu Pendeta merasa jenuh atau pasti atau down sekali dalam pelayanan? Dalam pelayanan, untuk down ya, down dalam pelayanan apa ya? Pernah nggak merasa ketika ada masalah terus dalam rumah tangga terus harus terjun ke pelayanan dan tiba-tiba belum selesai satu, harus mendoakan jemaat yang lain yang punya masalah yang kurang lebih sama. Pernah nggak merasa jenuh dalam melayani, Bu? Kalau nggak berarti bagaimana supaya menjaga api itu tetap membara, Bu? Iya, untuk menjaga ya itu keintiman dengan Tuhan ya. Ya, satu Keintiman, ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Iya, jadi hubunganmu dengan manusia itu terlihat hubunganmu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan terlihat hubunganmu dengan manusia. Kalau ngana dengan orang lain baku toki, bagaimana ngana dengan hubungan ngana dengan Tuhan? Ya, mengerti. Kalau ngana dengan Tuhan itu hubungannya baik, pasti dengan manusia juga pasti baik. Oh iya, betul sekali, Bu. Ketika kita punya hubungan yang baik dengan yang Maha Kuasa, tentunya Dia akan berikan kita kuasa untuk mengatasi, berikan Iya. kita kemenangan untuk mengatasi masalah kita. Iya. Betul. Seperti itu. Jenuh tapi tidak merasa sejenuh itu. Lelah tapi tidak merasa selelah itu. Betul sekali. Seperti Daud ketika dia dalam kelemahan, dia memperkuat Iya, betul imannya sekali. kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Thank you banget buat tipsnya. Hubungan pribadi dengan Tuhan menjaga kita dalam panggilan kita. Iya. Nah, Bu Pendeta, kerap kali ketika kita baru bertobat menjawab panggilan Tuhan, itu menurut pengalaman saya, banyak teman-teman saya yang merasa eksklusif sendiri. Oh iya. Dan ketika saya meminta tolong, justru rasa malas sekali jawabannya. Nanti saya doakan. Itu bukan saya menyepelekan Iya. kuasa doa, tetapi normatif sekali, tidak menjawab kebutuhan dasar saya. Misalnya saya butuh uang, saya butuh beras, saya butuh anak saya sakit, saya butuh biaya berobat. Orang Kristen tuh oknum nyada semua orang Kristen memang, tetapi kurang menjawab kebutuhan orang yang membutuhkan pertolongan untuk ditolong secara nyata. Bagaimana menurut pandangan Ibu Pendeta tentang itu? Iya. Memang ada orang selalu bilang mengasihi. Iya. Mengasihi. Tapi apa mengasihinya? Tapi nggak konkret. Apa mengasihinya? Hanya kata-kata mengasihi. Iya, seperti itu. Jadi ketika ada yang butuh bantuan, ya yang pertama orang bantu rohaninya, imannya. Iya, betul. Kemudian kedua, orang bantu
Bagaimana ketika dia sedang kacau, jadi orang bantu tenangkan, ya. Ketika orang bantu tenangkan, bercerita juga, ya. Setelah orang bantu tenangkan, kong DP solusi menurut ngana apa? Dia mulai ada pencerahan apa kan yang boleh kita mau backing untuk mengatasi ini jalan keluar. Ketika dia membutuhkan umpamanya bantuan dari torang, bantuan secara ekonomi. Kalau torang ada kasih lah. Iya, betul. Masa kun torang bawa pelit-pelit? Kan enggak lucu kalau bilang torang selalu bilang berbagi, ya kan, membantu. Tetapi ketika torang ada, kong torang jak kasih, ya kan? Firman Tuhan juga bilang begitu toh, jangan tahan, iya. Jangan tahan kebaikan. Jangan tahan. Betul. Tunggu mulia dulu JP ayat dulu. Di Amsal itu tidak salah. Jangan ketika kita berbuat baik terus kita tidak melakukannya, itu berdosa. Iya. Ketika kan juga ada karunia untuk memberi juga. Iya. Ketika orang mau memberi untuk membantu orang, jangan berat di sini, tidak akan jadi berkat. Jadi kalau orang mau bantu orang, bantulah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi bagaimana untuk Tuhan. Orang melakukan itu untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan so tolong orang bersyukur, orang tolonglah orang lain. Itu juga jadi kesaksian supaya nama Tuhan juga dimuliakan. Bila ini kotekang orang Kristen yang suka membantu tanpa babangke-bangke. Betul. Well, berarti kalau saya boleh sederhanakan, jadi kita ketika ada orang yang minta tolong, kita jawablah kebutuhan sesuai dengan catatan, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Betul? Iya. Tanpa berbantah-bantah, dan ketika kita mau memberi, kita percaya Tuhan pasti membalas berlipat kali ganda. Amin. Amin. Iya. Kadang saya pernah ya, sebenarnya tidak perlu dicerita, tapi ini adalah suatu kesaksian ya. Pernah mengalami hal yang memang lagi sulit ya. Lagi sulit. Lebih detail Lagi habis doi. Secara ekonomi. Oke. Secara ekonomi lagi habis doi sama sekali. Terus tiba-tiba ada yang datang minta tolong, dia cerita dia kehidupan, dan harus saat itu dia harus membutuhkan dana. Kung kita bilang, Tuhan, kita tidak ada doi sama sekali. Kung kita bilang, tetap ya namanya kita juga ini kan pampaku sedu. Kita bilang, mari judang ke rumah kun orang menangis sama-sama, Pak Tuhan, mari berdoa, menangis bersama-sama sambil berdoa, no. Habis itu sudah kita bilang, tunggu jawaban Tuhan besok. Wow. Besok kita ada satu cara yang kita ada backing, akhirnya kita panggil pada dia besok. Ini so ada. Dapat dari mana? Sudah babadiang Jo, tetap so ada. Tetap so ada. Tuhan selalu sediakan ya, apapun yang orang butuhkan. Orang tidak percaya ini doa ini dari mana, tapi ada jalan-jalan. Tuhan bilang boleh stomo gade yang ini atau nyanda. Maksudnya ada jalan Tuhan. Iya. Karena waktu itu kita udah bilang kita butuh doi waktu itu 500.000. Kage serta kita bilang pulang jongana, tunggu besok. Dia pulang, ada orang datang, kong dia tanya, tuh rambutan di belakang boleh mau jual? Oh haleluya, pas kita butuh doi. Wow, dan luar biasanya meskipun kecil, Tuhan menjawab tepat pada waktu. Sekali. Wow, nice. Terus yang terlaku, rambutan itu laku memang pas 500.000. Well, iya, pengalaman ya ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mau memberi,
Tuhan pasti jawab, dan jawaban Tuhan indah pada waktunya. Betul. Wow. Dan nice. waktu itu tuh orang itu kita tidak cari. Tuh orang itu datang di rumah. Wow. Boleh mau beli tuh rambutan di belakang, Ya, mau jual Tuhan. tuh rambutan di belakang rumah. Tuhan tahu kebutuhan kebutuhan anak-anaknya. Iya betul. Wah, nah kita sudah masuk di segmen terakhir nih Bu. Jadi apa sih pesan buat Ibu Gembala, buat teman-teman Pondok Cerita tentang panggilan hidup, tetapi mereka lagi di dalam masalah mereka? Ya namanya pergumulan ya. Saya sebelum menikah, pergumulan hidup saya memang luar biasa. Oh, Saya pernah SMP kelas 3. Saya pernah berpikir untuk bunuh diri? iya. Pernah Oops. SMA juga saya pernah berpikir bahwa setelah kematian dari ibu itu memang pergumulan paling berat, ya. Karena ketika ibu saya meninggal, orang tua saya meninggal, kurang kita sendiri. Ya namanya saya anak satu-satunya. Oh, oke. Dengan peninggalan orang tua yang ada, itu jadi perebutan dari keluarga. Oh, oke. Rebutan, warisan Iya, ketika orang tua sudah tidak ada dan tidak ada yang jadi tulang punggung dalam keluarga. tidak ada. Dan kemudian pada saat itu saya dari keluarga tertentu, kan tidak semua keluarga. Ada keluarga yang mendukung saya, tetapi ada keluarga yang tidak mendukung saya, maksudnya mereka ingin menghilangkan. Pernah ada dua oknum keluarga saya datang di rumah sambil bawa sajam. Oh iya? Ya, Jadi maksudnya menghilangkan untuk menghilangkan. Iya. Tapi itu memang pergumulan berat sekali sampai saya nangis. Itu saya ingin, kita bilang Tuhan cuma kita sendiri. Kita susukan baku ikut yang mama jo. Soalnya siapa lagi? Daripada dorang mau baku rebe akang di situ, kong kita dorang mau kasih hilang. Dan saya dibawa, kemudian proses hukum sampai ke pengadilan hanya untuk harta dunia. Saya pernah di Papakelan. Papakelan itu apa? Nama daerah? Lapas ya. Di penjara Penjara. Papakelan. Oke. Di Tondano. 1 minggu untuk hal yang tidak pernah saya lakukan. Berat sekali itu pergumulan, itu berat sekali sampai waktu SMA melik dang. Oke. Sampai SMA itu saya ingin tidur yang panjang, saya ambil obat. Maaf boleh bilang. Penenang? Yang 3 huruf. Ekstasi. ST. Oh, CTM. sorry. CTM. Oh. Ya bilang aja. CTM itu obat alergi. Obat alergi yang boleh bikin tidur. Oke. Kita minum 1 strip. Bukan 1 strip ya, 1 dos. 1 dos itu isi 1 strip ya. Aduh, saya udah tahu. Kita minum, memang kita waktu itu memang ingin menyudahi.
karena memang Saking- so angkat tangan. Saking beratnya pergumulan. Saking beratnya pergumulan, tapi pada waktu itu kita masih hubungan dengan Tuhan belum terlalu erat. Oke. Masih mau bilang masuk gereja pun 1 bulan cuma 1 kali atau 2 kali, iya. Kemudian kita minum itu 3 hari kita tidak bangun dari kamar. Dibesuklah sama teman-teman SMA. Tak batoki-toki di kamar. Dibilang tidak bangun 3 hari. Dan Tapi itu dalam keadaan sendiri. dalam keadaan sendiri di dalam kamar. Itu memang berat sekali dan tidak ada yang mau bangkitkan kita semangat itu ndak ada. Oke. Berarti ketika saya bertanya, Ibu Pendeta menjawab dengan masalah, dan ternyata saudara, sobat cerita, dari pengalaman Ibu Gembala, ternyata lewat masalah yang kita lewati itu ternyata membuat kita kuat. Iya, benar. Dan apa yang tidak membunuh kita itu membuat kita lebih kuat lagi. Benar sekali. Dan Dan saya dalam pergumulan itu diajak untuk ke gereja jemaat GPA juga. Oh ya. Setahu. Tahu dang. Dong Arthur. Oke. Oh iya iya. Diajaklah mulai mari Jo orang jadi diajak mari Jo masuk gereja. Mari Jo masuk gereja. Mari Jo masuk gereja. Lama-lama rupa ada kekuatan yang lama-lama kemudian dari masalah hukum itu, pengadilan itu diperkenalkan dengan suami. Waktu itu masih baru dong perkenalkan. Oke. Dengan suami kage-kage dia ajak mari Jo orang puasa. Mari Jo orang puasa. Lama-lama memang lebih dikuatkan lagi. Lama-lama kita merasa ini pergumulan kiapa kong so lebih ringan. Padahal ini pergumulan berat sekali pada waktu itu. Kalau kita mau lihat ke belakang, kita tidak mampu rasa-rasa kita kalau antara dua, kalau tidak mati gila. Itu waktu itu. Terus kemudian ketika Pak Tua bilang semua sidang putusan, Pak Tua bilang puasa, orang puasa, dengar putusan bebas murni. Nice, Bebas pertolongan murni. Tuhan. Dan sekarang masih waras tuh. Sekarang masih waras, puji Tuhan. Well, teman sobat cerita, ternyata ketika ada masalah di dalam panggilan kita ternyata ketika kita flashback ke belakang, kita bisa melewati itu, ternyata kita bisa mengerti ini toh rencana Tuhan dalam hidup kita. Bukan Iya. begitu? Iya. Dan itu malah membuat kita bisa menyemangati teman-teman yang Iya, betul sekali. mengalami masalah. Wow, luar biasa. Karena kalau Pengalamannya. kalau Tuhan tidak mengizinkan permasalahan itu datang pada orang, bagaimana orang mau bantu orang yang bermasalah? Jadi permasalahan itu diizinkan Tuhan supaya orang nanti bisa membantu orang. Tidak apa-apa kok, bangkit. Iya, betul sekali. Ternyata lewat masalah kita bisa dikuatkan. Iya. Entah itu direka-rekakan untuk menjatuhkan kita, tetapi malah membuat kita bangkit dan Betul menjadi sekali. lebih kuat. Betul Wow, luar sekali. biasa. Ada nggak ayat Mas yang mau disampaikan buat sobat cerita pada malam hari ini, Bu? Ayat Mas. Ayat Mas itu Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Bunyinya? Untuk orang-orang muda. Ya, untuk orang-orang percaya khususnya, terlebih khusus untuk orang-orang muda. 2 hal aku mohon kepadamu, kepada Tuhan. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni
Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Berikanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Dan ayat itu terus terngiang terus ketika diundang di acara ini. Wow, luar biasa sekali ayatnya. Dan terima kasih Bu Pendeta sudah hadir. Kita sudah sampai di penghujung acara. Dan buat Sobat Cerita, dari sepanjang pembicaraan tadi yang panjang, kalau boleh saya ambil kesimpulan, kita dipanggil di dalam panggilan yang berbeda-beda. Jadilah saksi dimanapun kita berada, dan cari jawaban yang nyata ketika kita dibutuhkan agar kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Bagi Sobat Cerita yang mempunyai pergumulan atau minta didoakan, saudara bisa di WhatsApp di nomor ini. Kami akan sangat senang sekali mendoakan saudara dimanapun saudara berada. Kami percaya kuasa doa sanggup menjangkau saudara dimanapun berada. Amen. Akhirnya saya Handi dan Ibu Pendeta Meita Lumentut undur diri dari hadapan Anda. Dari studio Pondok Cerita, Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.